Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kapasitas panas dari suatu zat padat dalam tinjauan Einstein. Jadi sekedar untuk mereview, pada video sebelumnya kita telah membahas secara singkat bagaimana tanggapan teori klasik yang dikemukakan oleh Dulong dan Petit dalam menjelaskan fenomena kapasitas panas dari suatu zat padat. Berdasarkan hasil pandangan Dulong dan Petit tersebut, didapatkan bahwa ternyata nilai kapasitas panas dari suatu zat padat itu dia tidak bergantung terhadap temperatur, tetapi nilainya tetap, yakni sebesar 3R. Nah, setelah melakukan eksperimen, ternyata diketahui bahwa kurva dari suatu zat padat itu, khususnya sifat kapasitas panasnya, ternyata dia tidak konstan, tetapi merupakan suatu nilai yang bergantung terhadap temperatur T. Nah, oleh karena itu, berdasarkan beberapa tinjauan, maka Einstein mencoba merumuskan kapasitas panas untuk mengungkapkan fenomena bahwa nilai dari suatu kapasitas panas itu bergantung terhadap temperatur. Adapun beberapa asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Einstein yang perlu kita ketahui, yakni yang pertama itu adalah ternyata atom-atom dalam kristal zat padat itu dipandang sebagai suatu osilator harmonik yang identik. Selain dia identik, atom-atom dalam kristal zat padat juga itu dia tidak dipengaruhi oleh atom-atom tetangga yang lain. Misalkan kalau kita tinjau dalam kasus satu dimensi, kita bayangkan dalam suatu garis lurus terdapat 3 buah atom A, atom B, dan atom C. Nah, apabila atom A, atom B, dan atom C bergetar, maka efek getaran dari atom B dan atom C itu tidak akan dirasakan oleh atom A. Begitupun atom B tidak akan merasakan getaran yang diakibatkan oleh atom A dan atom C. Begitupun juga untuk atom C, dia tidak akan mendapatkan getaran atau pengaruh dari bergetarnya atom-atom tetangganya. Kemudian asumsi kedua yang dikemukakan oleh Einstein itu adalah semua osilator harmonik itu memiliki frekuensi natural yang sama. Adapun untuk asumsi yang ketiga itu merupakan konsekuensi dari asumsi yang pertama yang menyatakan bahwa atom-atom itu sifatnya identik atau tidak terbedakan. Nah, oleh karena itu, distribusi energi sistem ensemble dari osilator harmonik memenuhi statistik Maxwell-Boltzmann. Adapun untuk asumsi yang keempat, Einstein mengatakan bahwa energi osilator harmonik itu memenuhi persamaan En sama dengan dalam kurung N tambah setengah dikalikan dengan H bar omega, di mana H bar itu merupakan suatu konstanta yang merupakan perbandingan antara konstanta Planck H dan besaran 2pi. Setelah kita mengetahui beberapa asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Einstein, maka kita akan menggunakan keempat asumsi tersebut untuk menentukan persamaan energi dari sistem. Lebih khusus nanti kita akan menentukan kapasitas panas dari suatu zat padat. Baik, untuk menemukan persamaan energi sistem berdasarkan asumsi yang dikemukakan oleh Einstein, di sini kita mendefinisikan energi rata-rata sistem yang dapat dituliskan berdasarkan persamaan berikut. Jadi, pada persamaan energi rata-rata ini kita melihat bahwa adanya energi N, En, serta fungsi dari distribusi Maxwell-Boltzmann. Kemudian, apabila kita melakukan substitusi nilai energi yang telah kita peroleh sebelumnya, yakni dalam kurung N tambah setengah dikali H bar omega, lalu kita lakukan pemisalan, misalkan X itu sama dengan minus H bar omega dibagi KBT, di mana KB itu merupakan konstanta Boltzmann, maka persamaan energi sistem itu dapat kita tuliskan ke dalam bentuk sederhana sebagai persamaan berikut. Kemudian apabila kita mengekspansikan
mulai dari N sama dengan 0 ke sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka akan kita peroleh persamaan energi sistem sebagai bentuk persamaan berikut. Untuk menyelesaikan persamaan energi yang kita peroleh pada slide sebelumnya, maka kita bisa menggunakan hubungan matematis berikut. ddx ln eksponen pangkat kx itu nilainya akan sama saja dengan 1 dibagi eksponen pangkat kx dikalikan dengan k dikalikan dengan eksponen pangkat kx. Sehingga dengan memanfaatkan relasi atau hubungan tersebut, maka akan kita peroleh energi rata-rata sistem sama dengan H bar omega dikali ddx ln kurung siku eksponen pangkat x per 2 ditambah eksponen pangkat 3x per 2 ditambah eksponen pangkat 5x per 2 dan seterusnya. Lebih lanjut, kita gunakan hubungan minus ln dalam kurung 1 dikurang eksponen pangkat x tutup kurung, itu sama saja nilainya dengan ln dalam kurung 1 ditambah eksponen pangkat x ditambah eksponen pangkat 2x dan seterusnya. Sehingga kita akan peroleh persamaan energi rata-rata sistem, yakni sama dengan H bar omega ddx kurung siku x per 2 kurang ln dalam kurung 1 kurang eksponen pangkat x. Kemudian di sini kita sederhanakan, kita lakukan diferensial untuk masing-masing suku x per 2 dan ln dalam kurung 1 kurang eksponen pangkat x. Sehingga kita peroleh energi rata-rata itu sama dengan setengah H bar omega ditambah hasil bagi antara H bar omega dikali eksponen pangkat x dibagi 1 kurang eksponen pangkat x. Di sini persamaan energi rata-rata sistem bisa kita sederhanakan lagi, kita peroleh persamaan berikut. Kemudian dengan mengganti nilai x dengan minus H bar omega per KBT, maka nanti kita peroleh persamaan terakhir dari persamaan energi sistem berdasarkan model Einstein, yakni energi rata-rata sistem sama dengan setengah H bar omega ditambah hasil bagi antara H bar omega dengan eksponen pangkat H bar omega per KBT dikurang 1. Setelah kita menentukan persamaan energi sistem berdasarkan model Einstein, maka kita bisa menentukan kapasitas panas zat padatnya dengan menggunakan persamaan CV sama dengan perubahan energi total terhadap temperatur dengan mengganti energi total dengan 3N dikalikan dengan energi rata-rata sistem, lalu kita turunkan dengan besaran temperatur T, maka nanti kita peroleh hubungan CV sama dengan 3N DDT dari setengah H bar omega dan H bar omega dibagi eksponen pangkat H bar omega per KBT dikurang 1. Di sini konstanta dari H bar omega bisa kita keluarkan dari proses turunan. Sehingga dengan menggunakan metode turunan sederhana, kita akan mencoba menurunkan persamaan yang berada di dalam kurung, yakni 1 dibagi eksponen pangkat H bar omega per KBT dikurang 1. Kita turunkan terhadap besaran temperatur. Lalu kita gunakan persamaan turunan untuk pembagian. ddx dari UV itu sama dengan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Di sini kita ambil U-nya 1 dan V-nya itu adalah eksponen pangkat H bar omega per KBT dikurang 1. Lalu kita turunkan menggunakan rumus turunan pembagian, maka akan kita peroleh besar kapasitas panas dari suatu zat padat dengan menggunakan model Einstein, yakni sebagai berikut. Kemudian apabila kita memisalkan theta itu sama dengan H bar omega dibagi dengan KB yang merupakan temperatur Einstein, maka kita peroleh bentuk paling sederhana dari kapasitas panas suatu zat padat itu dengan menggunakan model Einstein, yakni sebagai berikut.
Nah, karena kita telah menemukan persamaan kapasitas panas sebagai fungsi dari temperatur dengan menggunakan model Einstein, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat grafik hubungan antara kapasitas panas dan temperatur. Olehnya akan kita peroleh grafik sebagai berikut. Terlihat bahwa ada grafik yang berwarna merah yang merupakan grafik hasil kapasitas panas yang dikemukakan oleh Dulong dan Pettit. Lalu ada grafik yang berwarna biru merupakan grafik kapasitas panas yang dikemukakan oleh Einstein, dan ada dot-dot berwarna hijau yang merupakan hasil dari eksperimen. Terlihat bahwa apabila kita menggunakan grafik yang diperoleh dari Dulong dan Pettit, terlihat bahwa ternyata dia hanya valid untuk temperatur yang tinggi, tetapi gagal menjelaskan fenomena kapasitas panas suatu zat padat dalam temperatur yang rendah. Sekarang kita lihat bagaimana hasil yang diperoleh oleh Einstein. Jadi terlihat bahwa pada suhu yang tinggi itu ternyata hasil kapasitas panas yang dikemukakan oleh Einstein itu cocok dengan kurva atau data eksperimen. Tetapi apabila kita melihat lebih dekat untuk temperatur yang lebih rendah, ternyata kurva yang dihasilkan oleh Einstein itu tidak cocok dengan hasil eksperimen. Oleh karena itu butuh suatu pandangan baru untuk memecahkan bagaimana sifat kapasitas panas zat padat pada temperatur yang lebih rendah. Nah, adapun kegagalan yang dikemukakan oleh Einstein itu diakibatkan karena sangat sederhananya asumsi yang dibuat oleh Einstein yang menyatakan bahwa atom-atom dalam suatu kristal zat padat itu dia tidak merasakan efek sebagai konsekuensi dari atom-atom tetangga yang bergetar. Padahal dalam kasus realnya itu bahwa atom-atom akan merasakan getaran atau efek dari atom-atom tetangganya yang bergetar. Nah, fenomena ini selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail oleh Debye yang kita kenal nanti sebagai suatu bentuk kapasitas panas model Debye. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas secara detail bagaimana tanggapan Debye dalam menjelaskan fenomena kapasitas panas dari suatu zat padat dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih advance atau pendekatan kuantum. Baik, kalau begitu sekian penjelasan mengenai kapasitas panas zat padat dengan menggunakan model Einstein. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.